Cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya, seorang kiai Kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih ngidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya diantara materinya itu dari TV, makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa yang ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa, tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang kesana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia kesana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang kesana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid, hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah, dan itu bawaan takdir. Seorang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Lah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang mlebu swarga. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat.
Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya saya di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah, jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu, karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh, kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan, syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik, oleh perang rapati tenanan benang mati namun bu. Itu yang pertama, termasuk ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasim, Mbah Guru sama Mbah Hasim sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi itu. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan diantaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas, termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu, itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis, sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini, ayul afdol al ulama awis salatin, keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya sama penguasa? Ya keren ulama. Terus dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja, tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan enggak. Nah, kalau raja kan enggak pati itu, malah enggak usah antri, kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu, dan yang tanya itu langsung diem. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang, sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya. Khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadhayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Sofa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu, mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini, pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram di tingkat, kemudian yang di atas sholat tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah, enggak, karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, nggak ada tetangga protes karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi, kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak.
pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya Matof yang Mas'a itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya Mina Jadid? Mina yang diperbarui atau Mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh Indonesia. Itu orisinal tuh. Saya punya kitab orisinal terbitan Hayatul Ulya, kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu yang dirujuk dawuh Syekh Nawawi, dawuh Syekh Khatib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini, meskipun saya tidak perlu fatwa Mina Jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina, pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya alasannya apa? Fa innal muttasila bis hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini Mina, ya yang gantet Mina ini ya bisa dikatakan Mina. Beda dengan membuat Mina Malang Mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil dengan. Nah ketika perluasan Mas'ah antara Sofa dan Marwa kan misalnya ini batas luasnya Sofa, ini batas luasnya Marwa. Lalu atas nama kebutuhan Sofa Marwa itu sampai sini, sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara Gunung Sofa dan Gunung Marwa, sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Sofa al-Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa sampai sini Marwa, terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar. Nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini terus muter kan? Terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak mau tidak mau harus diperluas, itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok itu sing dhuwure tok, sikilane luwih hombo. Jadi karena kita kan gunung kan bentuknya gini. Nah Sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Nah dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di Sofa dan tidak di, nah, itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel, buyut saya kelima atau keenam dulu haji, namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya, menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan, enggak.
Gua di Arab itu kayak cepitan batu, tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari, saking panasnya Arab Saudi. Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua Sur, itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang tuh mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua ya paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas sekali. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya andai kan orang tuh melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah, nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa manah. Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang leyang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Lah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa manah dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan? Sampean kalau ke Uhud gunungnya kan pendek sekali sehingga yang mana dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang ngeleyang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud gak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kuluh kaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai itu. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena nggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun, terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Nggak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, kata Mbah Mun. Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wama arsalnaka illa kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab
Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang, ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua, sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam, yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya, kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu.